Dan hai, kembali lagi di sini Mamania. Apa jadinya jika kita bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki kesalahan yang telah kita buat? Pastinya, hal itu akan membuat masa depan kita menjadi lebih indah, bukan? Namun apa jadinya jika hal itu justru mengacaukan masa depan kita dan membuatnya menjadi semakin berantakan? Seperti dalam film yang akan kita bahas kali ini. Film dengan genre misteri dan thriller ini berjudul The Cult. Secara singkat, film ini menceritakan tentang dua orang wanita yang hidup di waktu yang berbeda. Keduanya kemudian saling terhubung satu sama lain melalui sebuah panggilan telepon misterius. Berawal dari bincang-bincang biasa, kedua wanita ini kemudian menjadi semakin akrab dan akhirnya saling berteman, meskipun keduanya terpisah waktu 20 tahun lamanya. Namun pertemanan tersebut menjadi kacau balau ketika masa depan terungkap dan masa lalu berhasil diubah. Dan langsung saja, tanpa berlama-lama, inilah rangkuman film The Cult. Kisah ini bermula saat Soyeon datang berkunjung ke rumah ibunya yang ada di desa. Di tengah perjalanan, dia sudah dijemput oleh tetangganya yang bernama Sung Ho. Soyeon datang ke desa ini untuk menengok ibunya yang sedang sakit. Akhirnya dia pun sampai di rumahnya. Sesampainya di sana, dia lalu meminjam handphonenya Sung Ho untuk menghubungi handphonenya yang tertinggal di kereta. Namun tak ada yang mengangkatnya. Sepertinya belum ada orang yang menemukan handphonenya yang terjatuh. Setelah itu, Soyeon masuk ke dalam rumah. Di sana, dia lalu mencari telepon rumahnya untuk menghubungi kembali handphonenya yang tadi tertinggal di kereta. Akhirnya, Soyeon pun berhasil menemukan telepon rumahnya di tumpukan barang-barang bekas. Dengan segera, dia lalu menghubungi handphonenya kembali. Dan tiba-tiba, ada seseorang yang mengangkat teleponnya. Soyeon lalu berkata kalau dia adalah pemilik dari handphone itu. Namun orang itu justru meminta imbalan ke Soyeon kalau mau handphonenya dikembalikan. Dan tiba-tiba, orang itu mematikan teleponnya. Soyeon pun merasa sangat kebingungan. Dia lalu mencoba menghubungi handphonenya kembali. Namun ternyata, handphonenya sudah tidak aktif lagi. Saat Soyeon sedang melacak GPS handphonenya di laptop miliknya, tiba-tiba telepon rumahnya kembali berbunyi. Dengan segera, dia pun lalu mengangkat teleponnya. Namun orang yang menelponnya kali ini bukanlah orang yang tadi menemukan handphonenya. Orang ini lalu berkata ke Soyeon kalau ibunya sudah gila dan dia terlihat sedang panik meminta pertolongan. Soyeon pun merasa sangat kebingungan. Sepertinya orang ini sedang salah sambung dan tiba-tiba telepon itu dimatikan. Kemudian Soyeon menjenguk ibunya yang sedang ada di rumah sakit. Ternyata, ibunya terkena kanker dan menurut kata dokter, usianya sudah tidak lama lagi. Ibunya Soyeon lalu berkata kalau dia mau dimakamkan di sebelah suaminya ketika meninggal nanti. Soyeon yang mendengar itu terlihat sangat kesal kepada ibunya. Sebenarnya, hubungan antara Soyeon dan ibunya tidaklah terlalu baik. Hal ini karena dulu ibunya Soyeon pernah melakukan suatu kesalahan yang membuat ayahnya meninggal. Walaupun Soyeon tidak terlalu dekat dengan ibunya, namun dia tetap datang dan menjenguknya. Setelah dari rumah sakit, Soyeon datang mengunjungi makam ayahnya. Di sana, dia tampak sedih. Sepertinya dia sangat merindukan sosok ayahnya. Setibanya di rumah, dia mendengar teleponnya kembali berbunyi. Dengan segera, Soyeon pun lalu mengangkatnya. Dan lagi, ternyata telepon ini berasal dari orang asing yang tadi salah sambung. Dari nada bicaranya, orang ini terlihat sangat panik. Dan dia lalu meminta pertolongan karena ibunya akan membunuhnya. Soyeon pun terlihat sangat kesal. Dia lalu berkata ke orang itu kalau sedang salah sambung. Dan telepon itu tiba-tiba dimatikan. Dari sini, kita masih belum mengetahui siapa sebenarnya orang asing yang menelpon Soyeon itu. Dan juga, kita masih belum tahu apa motif sebenarnya dari orang asing itu. Mengapa dia terus menelpon Soyeon?
Bisa jadi, ini hanyalah ulah orang iseng yang sengaja melakukan hal ini untuk menakut-nakuti Soyeon saja. Malam harinya, ketika Soyeon sedang tertidur di sofa, tiba-tiba dia dikagetkan dengan suara keras yang seperti benda jatuh. Soyeon lalu terbangun dan memeriksanya. Ternyata, itu adalah suara foto yang jatuh dari dinding di lantai 2. Soyeon pun merasa lega. Dia lalu mengambil foto itu dan memasangkannya kembali ke dinding. Ketika dia sedang memasang foto itu, dia merasa ada yang aneh dengan dindingnya. Soyeon merasa kalau sepertinya di belakang dinding itu ada ruangan rahasia yang disembunyikan. Karena merasa penasaran, dia lalu melubangi dinding itu untuk memastikannya. Dan ternyata, dugaan Soyeon benar. Di belakang dinding itu, ada tangga yang mengarah ke suatu ruangan di bawah tanah. Dengan memberanikan diri, Soyeon lalu memeriksa ruangan itu. Di sana, terlihat sangatlah gelap dan menakutkan. Tak disangka, di ruangan itu dia melihat ada boneka beruang di atas sebuah kursi. Soyeon lalu memeriksa kembali ruangan itu. Dan kemudian, dia menemukan sebuah buku harian di dalam sebuah kardus. Ketika Soyeon sedang membuka buku itu, tiba-tiba ada foto yang terjatuh dari dalam buku. Dia lalu mengambil foto itu dan melihatnya. Keesokan harinya, Soyeon menemui Sungho untuk bertanya siapa sosok wanita yang ada di foto yang kemarin dia temukan. Sungho lalu menjawab kalau sosok wanita yang ada di dalam foto itu adalah Yongsok. Yongsok adalah anak dari seorang dukun yang dulu menempati rumahnya Soyeon pada sekitar tahun 1999. Ketika Soyeon ingin bertanya lebih banyak tentang sosok Yongsok, tiba-tiba Sungho justru pergi. Dia lalu berkata ke Soyeon kalau dia sudah lupa tentang sosok Yongsok. Sesampainya di rumah, Soyeon mengangkat teleponnya yang kembali berdering. Dengan menangis, orang asing yang menelpon Soyeon ini terlihat meminta pertolongan. Dan dia juga berkata kalau ibunya akan membakar dirinya. Soyeon pun merasa sangat ketakutan. Dari nada bicaranya, orang ini terlihat seperti sangat membutuhkan pertolongan. Namun Soyeon tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba, telepon itu dimatikan. Lalu, adegan berpindah, di mana orang yang tadi menelpon Soyeon sedang diseret oleh seorang wanita tua menuju ke suatu ruangan. Kemudian, orang yang tadi menelpon Soyeon tampak melawan wanita tua itu hingga membuatnya menjatuhkan api yang sedang dibawanya. Dan tanpa disangka, tiba-tiba muncul sebuah asap dari ruangan bawah tanah di rumah Soyeon. Soyeon pun lalu mendatanginya dan dia merasa terheran-heran mengapa tiba-tiba muncul asap di rumahnya padahal tidak ada api. Keesokan harinya, Soyeon kembali mendapat telepon dari orang yang sama. Dia lalu bertanya alamat rumahnya orang yang sedang menelponnya itu. Dan ternyata, alamat rumah orang itu sama persis dengan rumah yang sedang Soyeon tempati saat ini. Soyeon pun merasa terkejut dan terheran-heran. Dia lalu menyadari kalau orang yang sedang menelponnya ini adalah Yongsok. Dan ini berarti mereka berdua sedang berada di tempat yang sama namun berbeda waktu. Soyeon lalu berkata ke Yongsok kalau kita sedang berada di tempat yang sama namun berbeda waktu. Yongsok pun nampak tak percaya dengan omongan dari Soyeon itu. Dan untuk membuktikannya, dia lalu bertanya ke Soyeon peristiwa besar apa yang akan terjadi di tahun 99. Soyeon lalu mencari artikel di internet tentang peristiwa besar yang akan terjadi di tahun 99. Kemudian, Soyeon mengatakan ke Yongsok kalau malam nanti di tahun 99 akan terjadi kecelakaan pesawat. Yongsok pun seakan tak percaya dan dia lalu mematikan teleponnya. Malam harinya, diperlihatkan Yongsok sedang makan malam bersama wanita tua yang kemarin menyeretnya. Ternyata, wanita tua ini adalah ibu tirinya Yongsok dan dia adalah seorang dukun pengusir setan. Di tengah momen itu, Yongsok lalu melihat berita di TV-nya kalau telah terjadi kecelakaan pesawat di malam ini. Hal ini pun membuatnya merasa terkejut.
Ini berarti apa yang telah dibilang oleh Soyeon adalah benar. Setelah itu, Yongsok lalu menelpon Soyeon dan mengatakan kalau dia sekarang percaya dengan omongannya. Semenjak saat itu, mereka berdua menjadi semakin sering berhubungan lewat telepon. Soyeon dan Yongsok pun menjadi semakin akrab, dan mereka kemudian saling berteman. Suatu hari, Soyeon bercerita ke teman barunya itu tentang kejadian kelam yang menimpa ayahnya. Soyeon berkata ke Yongsok kalau ayahnya telah meninggal saat dia masih kecil karena kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian ibunya, di mana pada saat itu ibunya lupa mematikan kompor sehingga membuat seisi rumah terbakar. Keesokan harinya, diperlihatkan ada tamu yang datang ke rumah Yongsok. Ketika Yongsok menemui tamu itu, tanpa disangka ternyata mereka adalah Soyeon dan keluarganya. Seakan tak percaya dengan apa yang barusan dia lihat, Yongsok lalu segera menelpon Soyeon. Setelah Soyeon mengangkat telepon itu, Yongsok lalu mendekatkan teleponnya ke depan kamarnya agar Soyeon bisa mendengar suara ayahnya yang sedang berbicara dengan ibu tirinya di ruang tamu. Soyeon pun sangat tak menyangka dengan apa yang barusan dia dengar. Setelah sekian lama, akhirnya dia bisa mendengar suara ayahnya kembali. Ini berarti dunia Soyeon dan Yongsok sangat berkaitan satu sama lain. Hanya saja mereka berada di waktu yang berbeda, di mana Soyeon berada di tahun 2019, sedangkan Yongsok ada di tahun 1999. Soyeon yang menyadari akan hal ini lalu meminta bantuan ke Yongsok untuk mencegah kebakaran di rumahnya yang akan membuat ayahnya mati nanti. Sebagai seorang sahabat, dengan senang hati, Yongsok pun setuju untuk membantu Soyeon. Akhirnya, hari di mana kebakaran itu akan terjadi pun datang. Dengan berhati-hati, Yongsok lalu menyelinap keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan dari ibu tirinya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, Yongsok pun tiba di rumah lamanya Soyeon. Di sana, terlihat bahwa ibunya Soyeon sedang mengecat kukunya, dan setelah itu, dengan terburu-buru dia pergi dari rumahnya. Tampaknya ibunya Soyeon tidak menyadari kalau dia lupa mematikan kompor. Sementara Soyeon yang masih kecil, tampak sedang bermain di samping ayahnya yang sedang tertidur. Lalu adegan berpindah. Terlihat bahwa Soyeon sedang harap-harap cemas menunggu kabar dari Yongsok. Dan kemudian, hal aneh pun terjadi. Tiba-tiba, di kantong celananya, dia menemukan handphonenya yang kemarin tertinggal di kereta. Hal ini pun membuat Soyeon merasa bingung dan heran. Kemudian, dia melihat luka bakar di kakinya tiba-tiba mulai menghilang. Dan setelah itu, dengan perlahan seisi rumah pun berubah. Tiba-tiba rumah yang dia tempati menjadi bagus, dan pakaian yang dia pakai pun juga ikut berubah. Soyeon yang merasa heran lalu keluar dari rumahnya. Dia kemudian bertemu dengan ibu dan ayahnya yang ada di halaman rumah. Soyeon pun seakan tak percaya dengan hal ini. Kemudian dia memeluk erat ayahnya. Ini berarti Yongsok berhasil mencegah kebakaran di rumah Soyeon pada waktu itu. Karena masa lalu telah dirubah, maka masa depan pun juga ikut berubah. Sekembalinya di kamar, dengan menangis bahagia, Soyeon lalu mengatakan terima kasihnya ke Yongsok karena dia telah berhasil menyelamatkan ayahnya dan bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Semenjak kejadian yang merubah kehidupan Soyeon menjadi lebih baik itu, dia justru lebih sering menghabiskan waktunya bersama keluarga dan membuatnya menjadi jarang mengangkat telepon dari Yongsok. Padahal Yongsok telah membantu Soyeon. Yongsok pun seakan telah dilupakan oleh Soyeon dan hal itu membuatnya merasa sangat kecewa dan kesal. Ketika Soyeon merasa bahagia bisa bersama dengan orang yang dia sayangi, Yongsok justru terlihat kesepian dan tak punya teman. Hal ini karena Yongsok dilarang oleh ibu tirinya untuk keluar rumah. Setelah beberapa hari, akhirnya Soyeon bisa meluangkan waktunya dan mengangkat telepon dari Yongsok yang kesepian itu. Di sini Yongsok terlihat kesal dan marah.
karena Soyeon selalu mengabaikan teleponnya. Dengan merasa bersalah, Soyeon pun lalu meminta maaf ke Yongsok. Namun tiba-tiba, Yongsok justru terlihat berteriak meminta pertolongan. Hal ini pun membuat Soyeon merasa panik dan khawatir ke Yongsok. Lalu, ibu tirinya Yongsok tiba-tiba berkata ke Soyeon untuk jangan pernah lagi menghubungi anaknya, karena anaknya sangat berbahaya dan bisa membuatmu terluka. Lalu adegan berpindah, di mana Yongsok terlihat sedang diikat oleh ibu tirinya di kursi. Seperti sedang melakukan ritual pengusiran setan, ibunya Yongsok lalu membacakan doa-doa, lalu mencambuk anaknya hingga merasa kesakitan. Yongsok pun terlihat tak bisa melawan, dan hanya bisa berteriak saja. Lalu adegan kembali berpindah. Di sini Soyeon terlihat sangat khawatir dan gelisah, karena sudah beberapa hari ini Yongsok tidak pernah menelpon dan tidak ada kabar darinya lagi. Soyeon lalu mencari informasi di internet tentang sosok Yongsok. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan suatu artikel yang membuatnya merasa terkejut. Di artikel itu dituliskan kalau Yongsok akan dibunuh oleh seorang dukun dalam praktek pengusiran setan. Dan dukun itu ternyata adalah ibu tirinya Yongsok sendiri. Setelah lama tak ada kabar, akhirnya di hari itu Yongsok menelpon Soyeon kembali. Dengan segera, Soyeon pun mengangkat telepon itu dan mengatakan ke Yongsok kalau malam ini dia akan mati dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. Yongsok yang mendengar itu merasa sangat terkejut, namun dia tidak heran karena ibu tirinya sudah sering berbuat jahat kepadanya. Beberapa jam kemudian, ibu tirinya Yongsok terlihat datang ke kamarnya Yongsok. Dan tanpa disangka, dia lalu menusukkan pisau berkali-kali ke Yongsok yang sedang tertidur.